Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ani Setiorini, mahasiswa pendidikan profesi guru gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor peserta 20015002776162. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif untuk memenuhi uji kinerja dengan materi pemanasan global, efek rumah kaca, kelas 10 di SMA Katolik Sang Timur, Jakarta. Baiklah, untuk lebih jelas, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bersiap, beri salam, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, mari seperti biasa kita berdoa. Salah satu bisa bantu. Oke semuanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak yang Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih, Marvel. Baik, Arya, yang tidak masuk hari ini siapa? Ada Afif sama Widya. Baik, terima kasih, baik ya. Oke, berikutnya adalah tentang pemanasan global. Jadi kita belajar tentang pemanasan global, terutama pada efek rumah kaca. Sebelum ke situ, seperti biasa, Bu Ani kepengen kalian mengisi tes diagnosis tapi non kognitif, ya. Oke, baik. Silakan siapkan HP-nya. Anda boleh scan. Silakan diisi. Kamu boleh pilih A kalau kamu suasananya lagi happy, atau hari ini memang lagi sedih, atau marah, atau biasa saja. Silakan. Sudah? Oke. Baik, seperti yang tadi sudah Bu Ani paparkan bahwa di hari ini kita mau membahas mengenai pemanasan global, terutama efek rumah kaca. Kita lihat video dulu. Kita lihat video ya. Oke, Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Kok aneh ya cuaca zaman sekarang? Bumi kenapa ya? Apakah kiamat sudah dekat? Kami mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Yap, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Kita mungkin sering abai dan sudah bosan dengan topik pemanasan global, karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir rob yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global adalah seringnya munculnya
fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja. Adanya rob yang biasanya muncul pada saat bulan-bulan basah Desember, Januari, Februari, ini muncul di bulan Mei di saat akhir musim transisi. Kalian juga pasti sudah sering mendengar tentang Jakarta akan tenggelam kan? Ya, memang faktor utamanya adalah karena banyaknya warga yang menggunakan air tanah secara berlebihan sehingga terjadinya penurunan permukaan tanah. Tapi, hal ini didukung juga dengan naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub. Maka dari itu, mari kita mulai lindungi tempat tinggal kita satu-satunya, yaitu planet bumi ini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang informasi-informasi mengenai perubahan iklim ini. Ayo, peduli perubahan iklim. Ya, baik. Sebentar. Ya. Coba kalian perhatikan ada 3 pertanyaan berkaitan dengan video tadi. Apakah kita semua merasakan bahwa cuaca akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang ekstrim? Mengapa hal itu terjadi? Terus yang kemudian kenapa berubah? Kenapa ada perubahan lingkungan? Kenapa ada perubahan lingkungan? Perubahan itu bisa terjadi karena apa? Faktor apa? Itu mungkin karena aktivitas manusia seperti yang kebanyakan kendaraan bermotor atau yang menggunakan bahan bakar fosil. Oke, betul sekali. Ada lagi yang lain? Pengembangan motor terus misalnya sekarang habis itu dari polusi udara yang dari misalnya dari kendaraan sampai dari pabrik-pabrik itu. Oke, baik. Ada lagi? Terus kemudian, langkah apa yang bisa kita lakukan? Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Silakan. Menggunakan energi yang terbarukan. Betul, salah satunya. Yang lain, ya. Mengurangi kendaraan bermotor berubah jadi energi apa? Kan selama ini pakai tadi dengan baterai atau listrik atau dinamo. Memang tidak mudah. Ya. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Betul. Sehat juga ya. Oke, that's good. Nah, sekarang pretest. Silakan. Yuk. Pretest. Nah, udah bisa jawab kan? Silakan pretest. Scan barcode. Oke. Ya. Soal pretest. Oke. Baik. Untuk yang pertama, bahwa Bu Ani akan memaparkan tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah Bu Ani kemukakan, itu pemanasan global terutama efek rumah kaca. Jadi gambar yang sebelah kiri menggambarkan bumi. Jadi efek rumah kaca itu hanya sebuah istilah. Ya. Dulu ceritanya, sejarahnya adalah bagaimana negara-negara yang beriklim sedang mereka bertahan hidup. Mereka kan ada musim dingin, maka mereka buatlah rumah kaca. Nah, di rumah kaca itu mereka bisa menanam sayuran, bisa menanam bunga dan seterusnya. Artinya negara-negara yang beriklim sedang boleh dikatakan itu mereka masih bisa bertahan dengan hidup mereka untuk mencukupi terutama kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian apa gunanya si rumah kaca itu bagi si petani itu di negara-negara beriklim sedang itu untuk menyimpan panas? Gitu. Jadi tanaman yang ada di dalam, kalau di luar sudah sangat dingin, tanaman di dalam itu akhirnya terjaga kehangatannya. Mereka tetap bisa hidup. Jadi orang-orang di waktu itu bagaimana membuat rumah kaca itu untuk mereka bisa menjaga si tanaman apapun yang mereka tanam untuk bisa bertahan agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, dari situlah akhirnya dengan adanya peradaban, gitu ya, zaman sudah berubah, masyarakat juga mulai semakin besar. Akhirnya kok terjadi perubahan cuaca, terjadi yang namanya pemanasan global. Kenapa? Akhirnya orang mengungkapkan dengan nama efek
dibayangkannya bahwa tanaman itu sama aja dengan bumi. Gitu. Apa aja yang jadi kita itu, yang tinggal di bumi itu semua hidup. Itu nggak cuma manusia saja, hewan dan seterusnya. Kita berterakat pada rumah kaca. Rumah kaca ini adalah atmosfer kita. Gitu. Jelas ya? Oke, itu gambarannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah apa itu kita bisa menjelaskan fenomena pemanasan global atau global warming. Kemudian menyajikan gagasan atau ide dalam rangka upaya memperlambat pemanasan global, bagaimana kita memperlambat pemanasan global, gitu ya. Kemudian bagaimana fenomena efek rumah kaca kamu harus bisa menjelaskan. Kemudian yang berikutnya ide atau gagasan agar kita bisa mengurangi efek dari rumah kaca itu. Nah, kemudian berikutnya adalah Boni paparkan video mengenai rumah kaca. Anda kembali menyaksikan IDX Session Closing. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk tidak seimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Global warming dipicu oleh berbagai macam kegiatan manusia. Lantas apa sajakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Global warming adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida CO2 melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca, maka udara panas tidak dapat keluar. Pada akhirnya global warming tidak hanya bisa merusak kehidupan sosial masyarakat, tapi juga merusak kegiatan perekonomian yang ada di berbagai belahan bumi. Seperti apa dampak nyata global warming? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di IDX First Session Closing. Oke, nah berikutnya pertanyaan, apa penyebab dari pemanasan global? Apa yang terjadi ketika bumi mengalami pemanasan global? Yang ketiga, dari video tersebut, apakah akan terjadi perubahan iklim di Indonesia? Kalau terjadi, jelaskan. Lalu menjawab, silakan. Yuk, pertanyaan satu boleh, dulu dua boleh, terserah. Mau yang mana? Ini satu. Ya, silakan. Saya mau jawab yang satu. Ya, boleh. Jadi penyebab dari Yang pemanasan pertama, global itu silakan. adalah suhu, menurutnya adalah penggunaan bahan bakar fosil, lalu ada penebangan hutan secara liar dan juga deforestasi. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan nomor satu? Oke. Yang menyebabkan dari pemanasan global tadi bahwa pemanasan global kan peningkatan suhu di permukaan bumi. Jadi pemanasan global, panas global, artinya suhu di bumi itu sudah naik. Itu gampang, ngapalinya gampang. Konsepnya pemanasan global berarti meningkatnya suhu di permukaan bumi. Kenapa meningkat? Ya karena salah satunya ya tadi, misalnya ditutup tadi es misalnya, salah satu. Terus kemudian kok bisa begitu? Peran manusia kan besar, ya kan? Peran manusia sangat besar. Apa yang terjadi ketika bumi panas? Suhu bumi, pemanasan global berarti kan tadi meningkatnya suhu di permukaan bumi. Kalau di bumi ini meningkat suhunya, apa yang terjadi? Cuaca tidak mendukung. Nah. Tidak mendukung itu menyebabkan coba misalnya saya itu beberapa akhir ini suka film-film gitu, suka ada menyebabkan berbagai penyakit gitu. Betul. Pengalaman sendiri ya. Dia pengalaman sendiri. Oke, ada lagi yang mau sharing pengalaman
harus pakai AC. Nah, AC mengeluarkan zat gas CFC gitu. Fluoro. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau dia di angkasa tidak bisa, kalau dia ada di atmosfer terperangkap di situ, dia akan menyimpan panas, tambah panas lagi namanya. Gitu. Baik, oke, fase yang kedua. Oke, kita masuk kepada pengerjaan LKPD. Ya, Bu Ani akan bagi koordinasi untuk kelompok sudah ada. Ada yang merasa keberatan dengan kelompoknya karena sudah Bu Ani pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, oke, semangat ya. Oke, baik. Ya, baik, Bu Ani akan bagikan LKPD. Alia bagi Bu Ani. Kamu bagi yang ini. Bu Ani bagi yang ini. Nanti perintahnya ada. Ya, oke. Ya. Di LKPD, oke, langkah yang kedua atau fase kedua dari pembelajaran kita hari ini, silakan kamu lihat LKPD-nya, silakan kamu explore LKPD-nya, gitu ya. Kamu diskusikan dengan rekanmu. Oke, di efek rumah kaca ada dua, yang ketiga maaf, wave, foton, lalu layer model. Nah, nanti kamu ikuti perintah yang ada di LKPD, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Terus kemudian amati gelombang matahari dan energi inframerahnya. Kemudian sudah tinggal kamu jalankan. Sebentar ya, aku lihat internetnya. Oke. Lihat sunlight. Yang hijau adalah sunlight, cahaya matahari. Cahaya matahari jatuhlah ke permukaan bumi. Setelah di permukaan di permukaan bumi ada yang dipantulkan, ada yang diserap, macam-macam di sini. Kemudian kalau dia kembali ke atas dipantulkan, itu menjadi infrared, jadi menjadi inframerah, bukan lagi sunlight lagi, tapi jadi inframerah. Ya, kalau kamu mau lihat di sini, kalau ini survei, dan nanti kita dalam derajat Celcius saja karena paling gampang. Terus kemudian kalau mau show surface temperatur, bagaimana mau melihat temperatur yang di bumi, kamu bisa klik ini. Kita bisa lihat nanti ada perubahan. Kalau kita lama, sampai perhatikan sampai suhu di sini normal. Oke, silakan. Oke ya, sudah dicermati ya. Oke, nanti kerja kelompoknya nanti ada di fase berikutnya. Kita explaining dulu ya. Oke, kita berikan dulu. Terserah. Oke, kita ikuti Marvel. Explaining. Oke. Berarti ya, maka kelompok 2, 3, 4. Bagian 2, 3, dan 4. Bagaimana berdiskusi ya dari apa yang sudah dari, terus kemudian isi dari yang kosong. Silakan diisi. Nah, tinggal nanti silahkan diatur, misalnya Bu Ani ambil tahun 2020 deh, kita lihat tahun 2020 seperti apa gitu ya.
belum apa-apa, belum nanti lama-lama. Kita lihat sekitar ya 1 menit itu maksimal, karena suhu itu harus, kamu nulisnya adalah suhu yang seimbang, suhu yang stabil itu yang dicatat. Terus ibu dari tadi kok saya naik turun terus cari yang nilai yang paling banyak muncul. Jadi kalau misalnya dia di misalnya 15 derajat sama 14 naik turun tapi kok 15 nya sering muncul gitu, maka ambillah 15 derajat. Itu CO2 nya 413 dalam 1 cup dari miliar. Ya, jadi kalau kamu perhatikan untuk bagian yang keempat itu khusus untuk ladder model. Klik mulai sunlight atau star sunlight-nya. Tunggu hingga Anda melihat foton inframerah lalu catat suhunya. Terus tambahkan 3 lapisan penyerap gitu ya. Semakin lama kok bagaimana suhunya nanti kamu cek di sini. Ya, perhatikan. Sekarang kita masuk kepada fase yang keempat, yaitu menyajikan hasil karya, berarti presentasi. Oke? Ya baik. Kita mulai kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mbak Dani silakan. Kelompok 1 bagian 1. Ya, hadap ke teman-teman. Baik. Oke, kelompok 1 presentasi, silakan semua mencerna dan nanti bertanya, silakan boleh bertanya. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bu Andi dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagian 1 di LKPD yang kami dapat ya. Rafael Joantoni, kelas 10C absen 22. Nama saya Risa Mafin Taslim dari kelas 10C nomor absen 27. Jadi yang pertama, apa yang terjadi pada gelombang energi matahari? Jika konsentrasi gas rumah kaca menjadi banyak, maka gas-gas tersebut akan menahan panas matahari, sehingga ada peningkatan suhu dalam rumah kaca. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari sendiri dan saya Dani, nomor absen 2. Saya kalau dari saya Dan namanya Pak Berti dari absen 32. Jadi dari yang telah kami amati bahwa pada zaman Ice Age CO2, jadi kalau karbon dioksida yang kita temukan pada tahun Ice Age itu ada. Oke, thank you, kita beda betul. Terakhir kok bagian 4. Oke, bagian yang keempat. Ya. Selamat pagi buat kita teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kira dari Jakarta Dan saya dari Sober. Kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan yang KPD secara ini pada bagian keempat. Nah, di bagian yang keempat ini pertama kita disuruh untuk pergi ke tagline model dan mulai sunlight. Sekian dari kami. Terima kasih. Fase yang kelima adalah fase yang kelima adalah menganalisis, mengevaluasi. Coba siapa yang bisa merangkum keseluruhan? Siapa paling tidak poin-poin pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau kasih poin-poin? 1 apa aja? Pemanasan global. Pemanasan global berarti terjadi kenaikan suhu di mana? Di permukaan bumi. Yang pertama, yang kedua perubahan iklim. Terus yang ketiga, kalau dari kita manusianya harus ngapain harusnya? Kita bisa simpulkan apa? Dengan adanya tadi perubahan iklim, pemanasan global, berarti manusia yang tinggal di bumi harus ngapain? Memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup seperti apa nih? Ada
Kita post test ya. Oke, post test lagi, silakan. Sudah? Oke, baik, sudah. Kalau sudah, kita masuk kepada penutup hari ini. Sudah? Oke, baik. Kita ya, penutup. Wani akan membuat sebuah kesimpulan sebelum tapi ada refleksi lagi buat kita kalau nanti ya. Oke, dari kesimpulan bahwa pemanasan global adalah fenomena peningkatan temperatur secara global, di mana dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas, baik itu ada karbon dioksida, baik itu metana, nitrooksida, dan juga CFC ya, fluorokarbon, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi dan keluar. Kenapa? Karena si gas-gas ini yang mengikat si panas ini. Ya. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan adanya perubahan iklim akan berdampak terhadap banyak pulau-pulau kecil yang sangat mungkin akan hilang dan juga berpindah. Kamu bisa berinteraksi, kamu bisa lihat di YouTube bagaimana beberapa daerah, terutama di Pantura sudah mulai hilang. Ada beberapa usul, waktu itu Wani lihat ada 3, apakah sekarang sudah bertambah atau bagaimana ya? Oke, terus kemudian oleh karena itu marilah kita semua menjaga lingkungan kita dengan baik agar tidak rusak. Apalagi kalian generasi muda, generasi penerus bangsa, ya kan? Bumi kita kan harus safe, harus aman untuk anak cucu kita ke depan. Oke, baik. Terakhir refleksi. Silakan. Refleksi. Sudah? Yovan sudah? Oke, semua sudah. Siapa yang belum? Oke, semua sudah. Baik, kalau sudah, kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Maka kita akan bertemu bersua di pertemuan berikutnya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita berikutnya, kita berdoa dulu kalau kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Yuk. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sekarang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersiap. Beri